Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam tani, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, untuk senantiasa selalu berproses, kawan. Nah, ini adalah tahap atau fase terakhir pada usaha ikhtiar dan pemaksimalan ikhtiar pada tahap budidaya kentang. Nah, ini baru prosesnya, kawan. Nah, seperti inilah kira-kira proses pemasangan tali pembangunan pembangunan naon, Pak? Pembangunan Sejarah. Sejarah naon? Sejarah hui. Ini adalah fase terakhir pada pemaksimalan ikhtiar atau upaya memaksimalkan pemeliharaan. Dalam arti setelah kita memasangkan ajir, masuk ke tahap pemberian tali atau benang. Supaya dimaksudkan supaya si tanaman kentang yang kita budidayakan tidak mudah rebah karena terhalang oleh tali yang kita berikan. Nah, itu maksud dan tujuannya. Jadi ketika cuaca ekstrim, hujan deras, angin besar, si tumbuhan yang kita tanam dalam artian kentang tidak mudah rebah, baik itu dalam faktor cuaca maupun faktor genetik si kentang yang tumbuh tinggi dan subur. Nah, kita upayakan dengan memakai pemakaian benang seperti inilah, semacam diberi penjepit seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan hasilnya kira-kira seperti inilah. Nah, walaupun tumbuhan kentangnya jelek, nah ini sebenarnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Namun yang namanya manusia, kita harus senantiasa memaksimalkan upaya baik pemeliharaan, baik usaha, dan juga pengolahan. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, bagus kan? Nah, bersih. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan tingkat budidaya, baik itu sayuran yang saya geluti, rempah-rempah dan palawija, atau budidaya tanaman keras. Dari mulai bibit, pupuk, kondisi tanah, segala macam sangat berpengaruh pada faktor berhasil atau tidaknya kita berbudidaya. Nah, dipikir-pikir, meureun galalde sirungna disirung. Nah, seperti halnya yang saya lakukan saat ini. Walaupun keadaan kentangnya tidak sesuai harapan, ya namanya juga ikhtiar dan mencari peruntungan, kita dituntut memaksimalkan upaya dalam usaha seperti pemasangan tali seperti berikut. Nah, karena umurnya masih panjang, karena ini baru sekitar 30 sampai 40 hari setelah tumbuh. Nah, 3 bulan. nah 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Sini, Bro. Sikujang aja. Kita lakukan upaya pemaksimalan dengan menggunakan benang. Nah, Benang sutra. Aduh. nah nyinen. Rumah tangga jeung sinongek. Teluy, Kekaitan kulilana. teluy.
Aduh ala bapau. Bapau. Hei. Nah, dengerin tuh musik. Nah, ini adalah salah satu jenis benang yang biasa dipakai dalam segala budidaya. Nah, ini. Untuk jenis benangnya sendiri bebas, mau pakai majun, tali plastik terbuat dari tali semacam yang saya pegang ini, untuk tali kolor bebas. Yang penting diusahakan daya pakainya itu seumur hidup lah. Jika dirasa masih bisa dipakai, jika merasa dan dirasa masih dipakai, ya lanjut pakai saja. Jadi harus secara hemat lah, secara hitung-hitungan hemat, belinya sekali, daya pakainya bisa 1, 2, 3, 4. Saya ada ninyo kopi. Era di kamera deh. Sok tinyu heula tuh. Hei, iklan yo kopi. Meh cerdas ngopi heula. Tubruk glatik. Tubruk glatik. Nah, diusahakan dalam setiap membeli benang itu daya pakainya bisa 10 sampai 20 kali lah. Ya mungkin bisa lebih, bisa kurang, tergantung bagaimana kita merawat dan mengelola penyimpanan pasca panen dan sebelum panen lah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi biar awet si talinya tersebut. Jadi belinya 1 kali, pakainya 1, 2, 10 sampai 20 kali, mungkin bisa lebih. Yang penting patokannya asal jangan rapuh aja. Jangan rapuh seperti itu. Kalau tali plastik saya tidak sarankan karena biasanya hanya 1 sampai 2 kali pakai saja. Tapi untuk tali majun seperti ini daya pakainya bisa mencapai puluhan, bahkan ada yang mencapai 1 kali beli sampai seumur hidup. Karena rajin merawat. Bukan rajin pangkal kaya tuh, Mang. Rajin pangkal pandai. Nah. Nah, kira-kira seperti itulah review proses terakhir dalam pemaksimalan ikhtiar dan usaha. Nah, sebelum berpisah ada baiknya kita membahas satu ulasan tentang tata cara budidaya kentang. Proses terakhir dalam pemaksimalan usaha adalah memasangkan benang pada ajir yang kita pasang sebelumnya. Nah, adapun jenis benang yang kita pakai bebas, bisa disesuaikan dengan tempat dan wilayah masing-masing. Namun ada baiknya pakailah benang yang berupa dan terbuat dari kain, karena itu akan sangat menghemat pada biaya dan operasional yang kita keluarkan. Kalau untuk kain biasanya 1 kali beli itu bisa mencapai 1 sampai 10 sampai 20 kali pakai pemakaian. Nah, seperti itu. Adapun hal lain dari benang tersebut, mau memakai tali plastik ya silahkan. Mau memakai tali yang terbuat dari atau umumnya benang rapia ya silahkan. Hanya saja itu akan membuat ketika kita musim depan memakai kembali, itu akan membalik dan mengeluarkan uang kembali untuk biaya pembelian benang. Nah, ada baiknya memakai benang yang terbuat dari kain, atau bisa mungkin disesuaikan yang kira-kira kokoh sajalah, seperti itu. Ini adalah salah satu tahap proses akhir dari pemaksimalan usaha dan ikhtiar pada
budidaya kentang. Adapun tingkat penyemprotannya masih akan terus berlanjut sampai nanti usia kira-kira 80 sampai 90 hari setelah tumbuh, bukan setelah tanam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sedikit besarnya Anda sudah mulai mengerti. Saya ucapkan selamat mencoba, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pertanian.